warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nur Syifa, NIM 191016161200003, kelas A1 angkatan 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar membaca sebagai tugas ujian tengah semester. Pengertian membaca menurut Tarigan. Membaca adalah salah satu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa lisan. Sedangkan membaca menurut Nur Hadi adalah interpretasi simbol-simbol tertulis, atau membaca adalah menangkap makna dari serangkaian simbol-simbol. Yang selanjutnya masuk pada tujuan membaca. Secara umum, tujuan membaca yaitu mendapatkan informasi, mempermudah pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara khusus yaitu memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu secara khusus dan problematis, dan memberikan penilaian kritis, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi membaca. Menurut Lem dan Arnold dalam Farida Rahim, faktor-faktor yang mempengaruhi membaca ada 4. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, yang kedua faktor intelijensi, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang keempat faktor psikologis. Ada beberapa hal penting dalam membaca menurut Anderson, Tarigan. Yang pertama, membaca untuk memperoleh ide utama. Yang kedua, membaca untuk mengevaluasi. Yang ketiga, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis membaca dan teknik-teknik membaca. Jenis membaca terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua, membaca ekstensif, terdiri dari beberapa bagian yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang ketiga, membaca intensif yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, membaca teliti, yang kedua, membaca pemahaman, yang ketiga, membaca kritis, yang keempat, membaca ide, yang kelima, membaca bahasa asing, dan yang keenam, membaca buku sastra. Jenis membaca yang keempat yaitu membaca literal, kritis, dan kreatif. Yang selanjutnya ada teknik membaca yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu skimming, merupakan sebuah cara membaca dengan mengambil intisari dari bahan bacaan untuk mempermudah mengetahui isi buku secara cepat. Yang kedua yaitu scanning, merupakan teknik membaca tatap atau membaca memindai. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan fakta ataupun informasi tertentu. Teknik membaca yang ketiga yaitu selecting, merupakan teknik baca pilih yang mana teknik ini digunakan berdasarkan dengan kebutuhan membaca Anda. Yang terakhir yang keempat yaitu skipping, merupakan teknik baca yang melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Materi yang ketiga yaitu materi strategi membaca DRTA. Pengertian strategi DRTA yaitu strategi Direction Reading Thinking Activity, adalah strategi membaca dan berpikir secara langsung sehingga siswa dapat fokus terhadap teks serta memprediksi isi dari cerita dengan membuktikannya saat membaca. Tujuan strategi DRTA adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami isi cerita sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya yaitu aplikasi DRTA. Pada strategi ini diminta untuk memberikan prediksinya tentang apa yang terdapat dalam teks bacaan sebelum pembelajaran dengan cara memprediksi judul bacaan. Dan selama kegiatan pembelajaran membaca berlangsung dengan cara memprediksi gambar sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam wacana dapat dipahami oleh siswa. Salah satu kekurangan dari strategi ini yaitu menyita banyak waktu jika pengelolaan kelas tidak efisien. Kelebihan salah satu dari strategi ini yaitu dapat menarik siswa dalam belajar terutama membaca cerita. Strategi membaca yang selanjutnya yaitu KWL. Metode ini adalah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca mengingat dulu apa yang telah diketahui atau menentukan apa yang ingin diketahui sebelum membaca. Langkah KWL yang pertama yaitu know, yaitu apa yang saya ketahui. Yang kedua, want, yaitu apa yang ingin diketahui. Dan yang ketiga, learn. Yang selanjutnya, kelebihan dari strategi ini yaitu
dapat merangsang semangat dalam membaca, menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu topik bacaan. Dan kekurangan pada strategi ini yaitu strategi KWL hanya menguntungkan bagi seseorang yang memiliki mental dan keberanian untuk mencari hal baru. Strategi membaca 3H. 3H merupakan salah satu strategi dalam pengajaran membaca untuk meningkatkan pemahaman membaca melalui kegiatan menjawab pertanyaan setelah membaca. 3H yaitu hear, hidden, dan head. Hear di sini jawaban di dalam teks. Hidden tersembunyi, jawabannya tidak tersirat. Head di kepala, jawabannya ada di dalam kepala sesuai pengetahuan. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk membantu siswa menggunakan latar belakang pengetahuan mereka dalam menjawab pertanyaan. Kelebihan dari strategi 3H yaitu meningkatkan pemahaman membaca dan menjawab pertanyaan apakah sesuai teks dan latar belakang pengetahuan mereka. Sedangkan kekurangan dari strategi ini yaitu beberapa orang akan kesulitan menjawab pertanyaan. Strategi membaca yang keenam yaitu strategi membaca PQRST. Metode ini merupakan salah satu metode yang terbukti dapat meningkatkan prestasi hasil tes siswa karena merupakan cara yang efektif untuk menganalisis dan mempelajari bahan yang dianggap sangat sulit bagi siswa. Langkah yang pertama dari metode ini yaitu preview yang artinya pertanyaan untuk memastikan gambaran besar yang sudah didapat dari langkah sebelumnya, seperti membaca bab secara detail. Langkah yang ketiga yaitu read artinya membacanya, memastikan informasi baru yang didapat untuk mengendap menjadi pengetahuan baru yang dibutuhkan, seperti membuat ringkasan atau poin-poin penting yang ditentukan di setiap bagian. Langkah yang kelima yaitu tes, artinya menjawab pertanyaan. Hal ini agar memastikan teks sudah dipahami, seperti siswa mengerjakan tes dari guru, kemudian guru memberikan umpan balik hasil dari tes siswa tersebut. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.